Ketika sedang mengisi bensin, seorang wanita yang membelakangi tas selempangnya menarik perhatian polisi yang kebetulan melintas di area tersebut. Ma'am, I wouldn't do that if I were you. Do what? Well, leave your purse there and turn your back on it. You're practically begging someone to take it. Menghadapi perhatian baik dari orang asing itu, wanita itu dengan ramah mengucapkan terima kasih dan berpamitan. Setelah itu, ia mengemudikan mobilnya yang telah terisi penuh bahan bakar dan segera tiba di sebuah peternakan. Rupanya, demi menghindari hiruk-pikuk kota besar, ia menyewa sebuah rumah di tempat itu selama 2 bulan untuk menikmati masa liburannya dengan tenang. Namun kebetulan yang tak terduga, polisi yang sempat mengingatkannya pagi hari itu ternyata adalah tetangganya. Melihat polisi tersebut sedang berinteraksi dengan anak-anak, Tara memilih untuk tidak mengganggu dan melanjutkan kegiatannya. Hingga keesokan paginya, saat ia hendak mengambil telur, tanpa sengaja beberapa ayam terlepas. Karena terbiasa hidup di kota dan sama sekali tidak berpengalaman menangkap ayam, Tara pun khawatir akan dimarahi, sehingga ia hanya bisa mengusir ayam-ayam itu dengan cara yang canggung. Tak disangka, seiring dengan kejar-kejaran tersebut, jaraknya justru semakin menjauh, dan tanpa disadari ia pun sampai di area milik polisi itu. Sebagai seorang polisi yang menjaga keamanan, ia pertama-tama memastikan identitas Tara sebagai penyewa rumah. Setelah itu, baru ia sadar bahwa wajah Tara terlihat agak familiar, meskipun ia sendiri memiliki penglihatan yang agak kabur. Menyadari betapa kebetulannya pertemuan ini, Bone segera membantu Tara menangkap ayam-ayam itu, dan bahkan mengajarinya cara mengendalikan mereka agar tidak lepas lagi. Namun ketika Tara merasa sudah cukup dan berniat untuk pergi, Bone memanggilnya dari belakang. Setelah berkata demikian, Bone pun memberikan nomor kontaknya. Pada awalnya, Tara tidak terlalu memperhatikannya. Ia berpikir, sebagai seorang dewasa, tentu ia bisa mengatasi segala hal tanpa bantuan orang lain. Namun pada malam itu, saat ia hendak tidur, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kamar sebelah, seperti ada orang yang sedang mengobrak-abrik barang. Tanpa ragu, ia langsung teringat akan nomor telepon yang diberikan Bone siang tadi, dan langsung menelpon tanpa berpikir panjang. Hello? Boone? It's Tara. There's someone in my house. Okay, well, go outside. I'll be right there. Belum sampai 3 menit, Bone sudah muncul dengan membawa senter. Hati Tara yang sejak tadi merasa tegang, seketika merasa lega. Setelah menanyakan situasi dan posisi dengan singkat, Bone memberitahunya untuk tetap di tempat dan tidak membuat suara, sementara ia dengan hati-hati berjalan menuju ruangan tersebut. Namun, yang membuat Tara merasa aneh adalah, begitu Bone masuk beberapa detik ke dalam, ia keluar dengan ekspresi seperti beban yang telah terlepas. Ternyata itu hanya sebuah kecemasan yang sia-sia. Bukan pencuri yang masuk, melainkan seekor rakun yang keluar untuk mencari makan. Meskipun Tara harus menanggung kerugian akibat kejadian ini, namun begitu ia mengetahui bahwa itu bukanlah pencuri, rasa lega yang ia rasakan jauh lebih besar dibandingkan perasaan lainnya. Lagi pula, jika ia baru saja tiba dan langsung mengalami pencurian, ia rasa ia tak akan bisa membiarkan dirinya untuk tetap tinggal di tempat itu. Setelah menghitung kerugiannya, Bone dengan sukarela menawarkan diri untuk membantu membersihkan kekacauan yang terjadi. Namun, tawaran itu langsung ditolak oleh Tara tanpa pikir panjang. Sejak pertemuan pertama hingga saat ini, bantuan Bone sudah cukup bagi Tara. Orang yang penuh perhatian, baik hati, dan humoris, itulah label yang Tara sematkan pada dirinya dalam hati. Bone pun memiliki perasaan yang sama terhadap Tara. Cantik, ceria, dan penuh energi positif. Ini adalah perasaan pertama yang ia rasakan setelah istrinya meninggal. Namun, kenyataan yang tak terlihat mengingatkan dirinya untuk tidak mengejar cinta yang mungkin tidak akan bisa terwujud. Sebagai seorang ayah tunggal yang membesarkan 2 anak, Bone harus memikul beban finansial untuk membesarkan mereka dan selalu mempertimbangkan perasaan mereka. Ia tahu, anak-anaknya tidak akan menerima jika ada wanita asing yang menggantikan posisi ibu mereka. Mungkin takdir memang mempertemukan mereka. Keesokan paginya teman Bone yang biasa menjaga anak-anaknya jatuh sakit. Bone harus pergi untuk urusan mendesak. Dengan terpaksa, ia pun meminta Tara untuk menjaga anak-anaknya. Morning, and I was hoping that maybe I could ask a favor. Of course. I have a court appearance in Missoula today. Did the lawman break the law? No, but a fellow who had one too many and took his truck for a spin did. How can I help?
Mendengar bahwa ia diminta untuk membantu menjaga anak-anak, Tara tidak ragu sedikit pun dan langsung menyetujuinya. Pertama, ia ingin membalas kebaikan Bon yang telah membantunya sebelumnya. Dan yang kedua, memang ia sangat senang bisa berinteraksi dengan anak-anak. Tara menyajikan makanan penutup dan dengan senang hati menyambut kedua anak tersebut. Sambil berbincang-bincang, ia pun bertanya tentang Bon. Dari percakapan itu, ia akhirnya mengetahui bahwa pria yang selalu siap membantu orang lain ini, kehidupannya sebenarnya tidaklah semudah yang terlihat. Beban finansial untuk merawat dua anak seolah menjadi batu besar yang hampir saja menghancurkan keluarga mereka. Anak-anak itu sangat memahami situasi tersebut. Bahkan sejak sebuah insiden di mana mereka secara tidak sengaja mendengar percakapan antara ayah mereka dan manajer bank. Dari situ mereka tahu betapa sulitnya kondisi keuangan keluarga mereka. Untuk menghindari membuat ayah mereka khawatir, mereka berusaha kerasnya untuk berpura-pura tidak tahu tentang masalah tersebut. Tara merasa terenyuh oleh cerita itu, dan di saat yang sama, ia semakin mengagumi kedua anak tersebut. Sepanjang pagi, mereka bermain berbagai macam permainan yang dipandu oleh Tara. Menjelang tengah hari, Bon yang sedang keluar untuk urusan mendesak akhirnya kembali ke rumah. Setelah sedikit berbincang, Bon mengambil tang pliers dan obeng dari belakang untuk membantu memperbaiki jendela yang rusak akibat ulah rakun semalam. Kali ini, Tara tidak menolak, karena memang ia tidak tahu harus berbuat apa untuk memperbaiki jendela itu. Setelah selesai, keduanya duduk di gazebo kecil di halaman. Baru 3 hari sejak mereka bertemu, dan ini adalah kali pertama mereka duduk bersama dengan tenang dan berbicara. Tara belum sempat bertanya tentang kehidupan istrinya. Namun Bon tiba-tiba dengan malu-malu bertanya, "Apakah kamu sudah menikah?" Tara tersenyum pahit dan menjawab bahwa ia telah bercerai setahun yang lalu. Setelah desakan dari Bon, ia pun mulai menceritakan kisahnya. 5 tahun yang lalu, ia menikah dengan seorang pria yang memiliki seorang putri. Seiring waktu, gadis itu seolah menganggapnya sebagai ibu, dan meskipun mereka telah berpisah hampir setahun, gadis itu masih sangat bergantung padanya. Sebelum berangkat kali ini, gadis itu bahkan sempat menangis dan ingin ikut, namun sang mantan suami menghalanginya. Mendengar cerita itu, Bon bisa merasakan betapa tulusnya kasih sayang Tara terhadap anak-anak. Perasaan yang rumit dan sulit dijelaskan muncul dalam dirinya. Saat berpamitan, Bon mengundang Tara untuk pergi ke sebuah pesta khas kota di bar pada hari Jumat. Ia bertanya apakah Tara punya waktu untuk datang, dan setelah mendapat jawaban positif, ia pun berpaling dan pulang. Bon merasa senang mengetahui bahwa Tara tidak keberatan dengan keberadaan anak-anaknya, namun di saat yang sama, perasaan campur aduk muncul dalam hatinya. Ia ingin lebih dekat dengan Tara, namun juga khawatir karena 2 bulan lagi Tara mungkin akan pergi. Namun meskipun ia khawatir, Bon merasa ia tidak bisa menyembunyikan perasaannya terhadap Tara. Setelah pesta hari Jumat, hubungan mereka sedikit berubah. Dengan saling menyukai, mereka berjalan di atas jalan persahabatan, namun belum sepenuhnya menjadi pasangan. Mereka sering pergi berkuda di padang rumput yang dikelilingi bunga atau menjelajah ke pegunungan untuk menikmati udara segar dan keindahan alam. Tara bahkan sesekali belajar hal-hal baru dari Bon, seperti memasak makanan sederhana dan memancing. Semua itu terlihat oleh kedua anak Bon, yang akhirnya menemukan waktu yang tepat untuk bertanya tentang hal yang paling tidak ingin dihadapi oleh Bon. There you guys are. Are we going to the movies or what? Is Tara your girlfriend now, Dad? Dad doesn't need a girlfriend. What? What are we talking about? You drank lemonade on our porch, and now you're riding horses together. Oh, well, she's not my girlfriend. Okay, if she is. No, it's not. Hey, we are friends. That is all. Seperti yang ia khawatirkan sebelumnya, anak bungsunya meskipun tidak keberatan dengan hubungan Bon dan orang lain, namun reaksi anak sulungnya sangatlah kuat. Karena usianya yang lebih tua, ia lebih banyak mengingat kenangan tentang ibu mereka. Perasaan penolakan itu bisa dimengerti oleh Bon. Sementara itu, Tara menerima telepon dari mantan suaminya. Ternyata, putri mantan suaminya, Irene, dalam 3 minggu terakhir ini telah membuat 4 pengasuh lari dari rumah. Bahkan, perusahaan agen pengasuh pun sudah memasukkan nama mantan suaminya dalam daftar hitam mereka. James, you want something, and you wouldn't be calling if you didn't, so just tell me what it I is. was thinking that you might enjoy a visit from her. It was her idea, actually. A couple weeks in the country, maybe longer. Might be good for her. Sebelum Tara sempat membuka mulut, James sudah berkata
Saya rasa dia sekarang sudah sampai." Saat itu, Tara baru menyadari bahwa telepon James tadi bukanlah untuk meminta izin, melainkan untuk memberitahu. Sambil mengagumi pemandangan di depannya, Bond datang dengan kedua anaknya, berjalan perlahan ke arahnya. Setelah bertukar sapaan, Bond dan kedua anaknya membantu membawa barang-barang Tara ke rumah. Seiring berjalannya waktu, Tara selalu khawatir tentang perasaan Irene, sementara Bond juga cemas tentang perasaan anak sulungnya. Mereka merasa semakin sulit untuk menjaga jarak yang tepat dalam hubungan mereka, seringkali hanya bisa bertemu di halaman belakang setelah anak-anak tidur. Namun, meskipun begitu, Irene tetap bisa menangkap perubahan yang terjadi meski hanya dari hal-hal kecil. Suatu hari saat ia berada sendirian dengan Tara, Irene tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan. When summer's over, you're coming back to New York, right? Of course I'm coming back. You won't let Boone talk you into staying? Boone? I see the way you guys look at each other. I told you, he's just a friend. Even if he does love you. Melalui kebersamaan mereka, tentu saja mereka sudah saling memahami perasaan satu sama lain. Namun, saat menghadapi pertanyaan dari Irene, Tara merasa ragu untuk memberikan jawaban yang sebenarnya. Ayahnya selalu bersikap dingin padanya, dan seluruh harapan hidupnya selama ini selalu ia letakkan pada dirinya sendiri. Jika ia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, Irene pasti akan mulai meragukan apakah rasa cinta Tara terhadap ayahnya masih ada. Di sisi lain, Bond pun menghadapi masalah yang serupa. Melihat sikap anak sulungnya yang semakin jauh, ia memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan anaknya. Si kecil sangat senang berinteraksi dengan Tara, namun ia merasa sangat tidak suka dengan kehadiran wanita lain di dekat ayahnya. Ia merasa sangat bingung dan terombang-ambing. Semua perasaan itu berakar dari kenangan tentang ibunya. Ia takut kalau setelah menikah, ayahnya akan mulai melupakan ibunya. Was so special. She just loved us. She plain old loved us. No ifs, ands, or buts. And she'd said, "Babe, don't you spend the rest of your life pining for me. You go live your life." Did she really say that? She did, but and she meant it too. I didn't realize that before. I do like Tara. I know you do. But you don't have to worry. She's not aiming to be anybody's new mom. Not anytime soon. I'll still never forget Mom. Not ever. Pembicaraan Bond malam itu berhasil membuka hati anak sulungnya. Meskipun mungkin dia tidak bisa menerima semuanya dalam waktu dekat, Bond yakin bahwa hari di mana anaknya bisa menerima kenyataan itu tidak akan lama lagi. Keesokan harinya, Bond mengundang Tara ke sebuah pavilion bunga, bermaksud untuk membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih serius. Namun saat Tara menghadapi ungkapan perasaan tulus dari Bond, ia merasa ragu. Ia menceritakan tentang Irene, menjelaskan bahwa jika ia memulai hubungan baru, perasaan Irene harus menjadi pertimbangan utama. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah dan secara teknis sejak ia bercerai dari ayah Irene, mereka sudah tidak punya ikatan lagi. Tara merasa tidak bisa melupakan waktu yang mereka habiskan bersama. Ia juga tidak bisa mengabaikan ketergantungan dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh gadis kecil itu. Sebagai seorang ayah tunggal dengan 2 anak, Bond sangat memahami perasaan Tara. Ia tidak memaksa Tara untuk segera membuat keputusan, tetapi bertekad untuk melakukan segala yang ia bisa untuk mendapatkan pengakuan dari Irene. Melihat sikap Bond yang penuh pengertian, Tara semakin yakin bahwa ia tidak salah pilih. Setibanya di rumah, Tara merenung tentang bagaimana cara mempererat hubungan antara Irene dan Bond, serta bagaimana membuat Irene mengerti bahwa meskipun ia menikah lagi, ia tidak akan mengabaikan gadis itu. Namun, sebelum ia sempat membicarakan hal ini dengan Bond, Irene datang menangis mencari Tara. Melihat pesan di ponselnya, hati Tara langsung dipenuhi rasa kasihan. Saat itulah ia baru memahami alasan mengapa mantan suaminya awalnya menolak, lalu akhirnya mengirimkan putrinya ke sini. Ternyata, mantan suaminya tidak bisa meyakinkan Irene untuk menerima kenyataan bahwa dia sudah menikah lagi. Sang mantan istri baru itu berpikir bahwa dengan menikah terlebih dahulu, Irene akan bisa menerima segalanya secara perlahan. Hanya dalam beberapa hari, mereka sudah menikah. Melihat Irene yang begitu bingung dan terluka, Tara merasa sangat sakit hati.
Setelah mengetahui bahwa ayahnya menikah diam-diam tanpa memberitahunya, Irene mengunci dirinya di kamar dan bahkan mulai mogok makan. Tara menyadari bahwa jika terus begini, semuanya akan semakin buruk. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Setelah berpikir panjang, Tara memutuskan untuk mengakhiri liburannya lebih awal dan ikut pergi ke New York bersama Irene, dengan harapan bisa menyelesaikan masalah yang ada antara Irene dan ibu tirinya. Namun, sebelum ia bisa memberitahu Bond tentang keputusannya, Bond datang membawa pizza yang baru saja ia buat. Melihat barang-barang yang sudah sebagian dikemas, ekspresi kegembiraan Bond langsung memudar dan ia merasa cemas. I am so sorry, but I'm leaving. What do you mean leaving? I'm going back to New York. When? Tomorrow, if I can get it together. When did you decide that? I'm still deciding. Things are just happening so fast. Oh, what kind of things? Erin has to go back to New York to face some big life changes. I don't want her to deal with them on her own. I want to be there for her. Were you even gonna bother telling me? Bond kehilangan kendali atas emosinya seperti biasanya. Ia langsung bertanya dengan nada kesal, "Kenapa kamu tidak membicarakan hal besar ini denganku? Dan kenapa harus mengambil keputusan seperti itu sendirian?" Of course I was going to tell you. I haven't even told Erin yet. I just decided. Well, it doesn't look like there is in us, does it? Don't say that. I gotta get back to the boys. I'll see you later. Jika dilihat dari sudut pandang Bond, Tara adalah orang luar, dan satu-satunya hal yang menghubungkan mereka adalah masa depan yang masih penuh ketidakpastian. Jika Tara benar-benar pergi begitu saja, kemungkinan masa depan yang mereka impikan akan semakin menjauh, karena hubungan mereka terlalu sedikit terjalin, dan jarak itu membawa rasa cemas pada dirinya. Tara tidak bisa tidur semalam, banyak hal yang ia pikirkan. Mempertimbangkan kehadiran Bond dalam hidupnya, akhirnya ia membuat keputusan yang mencoba mengakomodasi perasaan keduanya. Keputusannya adalah untuk menjaga Irene, tetap tinggal bersamanya dalam waktu yang lama, sementara masalah lainnya akan diserahkan pada mantan suaminya melalui komunikasi telepon. Namun, saat ia bersiap untuk memberitahu Irene tentang keputusan tersebut, Tara mendapati gadis itu sudah tidak ada di kamar. Ia mencari ke seluruh sudut peternakan, mencoba menelepon berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban. Dalam kebingungannya, Tara akhirnya mencari Bond untuk meminta bantuan. Menghadapi masalah besar yang melibatkan keselamatan, keduanya memutuskan untuk melupakan ketegangan yang sempat ada antara mereka dan bekerja sama. Wait, you drive north, I'll drive south, and we'll find her, okay? Okay. All right, you come with me, buddy. Hey, Griff, have you seen Erin? No? Why? She's missing. I was just down at the docks. The boat's not there. The boat's not there. Yeah, I was gonna go fishing. It's gone. Does she know how to row? No. Okay, come on, let's go. Kepergian Irene bersama kapal membuat orang dengan mudah mengira bahwa Irene yang mengemudikan kapal itu dan pergi meninggalkan tempat. Menyadari hal itu, mereka segera berlari ke arah hilir sepanjang sungai. Tak lama, mereka menemukan kapal yang rusak. Melihat kondisi kapal, Bond dengan tenang memberi perintah kepada beberapa orang untuk mencari di arah yang berbeda. Setelah beberapa saat, usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Di tepi sungai, mereka menemukan Irene yang terluka di lutut. You okay? I think so. Okay, I'm gonna try and get you up nice and easy. There you go. I got you. I'm gonna pass you up to your mother, okay? There you go, you got her? Yeah. It's okay. I got you. I got you, okay? You alright? Kejadian ini mengubah sikap Irene terhadap Bond. Salah satu alasan adalah karena Bond yang menolongnya, tetapi yang lebih penting lagi adalah kalimat Bond yang mengatakan, "Ibumu akan menangkapmu," yang benar-benar menyentuh hati Irene. Perasaan anak-anak memang sangat sensitif, dan Irene tahu dirinya sudah kehilangan hak untuk memanggil Tara ibu sejak ayahnya dan Tara berpisah. Namun, kini, ia mendengar kata itu dari Bond, yang menyetujuinya. Bisa dibayangkan betapa bahagianya hati Irene saat itu. Tara merasa terharu dan juga geli mengetahui bahwa alasan Irene pergi adalah untuk bersembunyi di suatu tempat agar ayahnya tidak menemukannya. Meskipun merasa kasihan, Tara juga tidak bisa menahan senyum. Saat itu, kedua orang tua mereka sedang bersama, dan Tara pun menceritakan keputusannya setelah berpikir sepanjang malam. Ia memutuskan untuk menerima Irene dan membawanya masuk ke dalam keluarga mereka. Bond tidak memberikan pendapat apapun selain mendukung, bahkan dengan penuh antusias menyambut keputusan Tara. Begitu mendengar ini,
Hati Irene dipenuhi perasaan aman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dulu, ia tidak ingin Tara tinggal karena khawatir dirinya akan terpinggirkan. Kini, ia baru menyadari betapa sia-sianya kekhawatirannya itu. Setelah itu, Tara mencari tempat yang tenang untuk menelepon mantan suaminya. Ia menceritakan semua yang terjadi hari itu tanpa memberi kesempatan untuk sang mantan suami memberikan respons. Lalu, ia menyampaikan keputusan untuk membiarkan Irene tinggal bersamanya dan hidup di sana. Yeah, well, she's only got one parent. No, she has me. And I'm not sending her back to you, not in the state she's in. Yeah, well, that's not your choice to make. You're not her mother. Yes, I am. In every way that counts. If you want your daughter back, James, learn how to love her. I do love her. Of course I love her. She doesn't know that. How could she not? I give her everything she wants. Bahkan setelah mereka bercerai, dia tetap memanggil Tara sebagai ibu. Hal ini karena di pihak ayah, dia tidak mendapatkan perhatian dan pendampingan yang dia inginkan. Kekurangan rasa aman membuatnya menaruh seluruh perasaannya kepada Tara, yang sebenarnya adalah orang luar. Setelah mendengar ini, mantan suaminya juga menyadari kesalahannya. She really almost drowned. Yes. It's awful. She needs some time, James. And I don't expect you to come get her. But for right now, just let me take care of Erin. Please. Okay. Thank you. No. Thank you. And hey, tell Erin that I love her. You can tell her that, James. I will. Tara memberi mantan suaminya waktu untuk merenung dan berubah, sementara dia memilih untuk tetap tinggal di sini dalam jangka panjang. Malam harinya, dia memegang bunga segar dan mengetuk pintu rumah yang tidak dia kenal, memilih untuk menjalani hidup yang sangat berbeda dari bagian pertama hidupnya. Diiringi perasaan menyesal dari mantan suaminya, Tara memilih untuk kembali menaruh hatinya pada pria yang baru ia temui, dan seiring dengan kisah dua manusia yang saling menemukan, cerita ini pun berakhir di sini. I'm taking a job here. I might be teaching your boys. Really? They would love. But I mean, what about Erin? She's staying too. Until James comes to his senses and becomes the father that she needs him to be. What if that doesn't happen? And I'll be one happy mom. You're a pretty good mom. A pretty good dad. Di bawah langit yang luas, cinta dan harapan saling bertemu, dan dua jiwa yang telah melalui badai hidup akhirnya menemukan kedamaiannya. Seperti aliran sungai yang tak terbendung, cinta mereka mengalir tanpa henti, melampaui segala rintangan, dan membawa mereka ke rumah yang sejati, tempat di mana kebahagiaan bukan hanya sebuah impian, tetapi kenyataan yang telah lama dinantikan.